Halo guys, terima kasih sudah berkunjung lagi di channel ini. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan dulu, gue Fajar Ikhwan Fauzan, owner dari brand Alpha Trophy. Salam kenal dari gue buat semua sahabat dan pelanggan setia Alpha Trophy. Sorry ya guys, gue gantiin salah seorang narator dan admin gue yang lagi berhalangan. Semoga ini gak ngurangin antusias sahabat untuk nonton video tutorial ini sampai tuntas. Melanjutkan sesi tutorial sebelumnya, yaitu tutorial tentang cara membuat duplikat Piala Champions. Gue mau jelasin tutorial sesi berikutnya. Sahabat Alpha Trophy, dalam tutorial sesi yang pertama, kita telah membuat pola dari gambar duplikat Piala Champions menggunakan kardus bekas. Dalam sesi kali ini kita lanjut ke proses tahap yang kedua, yaitu cara membuat lembaran-lembaran timah. Untuk lebih jelasnya mari kita simak tayangan video berikut ini. Ini adalah alat yang akan digunakan dalam proses peleburan timah, sebuah tungku pembakaran, atau kompor yang menggunakan gas LPG. Dilengkapi dengan sebuah regulator bertekanan besar sehingga bisa menghasilkan suhu yang cukup tinggi untuk bisa melebur timah. Alatnya cukup sederhana dan gak asing lagi, karena sering dipakai oleh pedagang nasi goreng atau lainnya. Pertama-tama, kita akan melebur timah yang sudah kita beli dari pemasok timah bekas sampai menjadi timah cair. Dalam proses ini kita menggunakan timah hitam. Ingat ya guys, dalam proses peleburan timah ini Anda betul-betul harus ekstra hati-hati, karena timah cair ini suhunya amat sangat panas. Jangan sampai ada bagian tubuh Anda terkena cipratannya. Kulit pakalan bolong dan sakitnya bukan main guys. Lebih sakit ketimbang diputusin pacar. Guys, pada saat menggoreng nasi ini, maksud gue pada saat menggoreng timah ini, jangan lupa timah yang sudah mencair agar sesekali diaduk supaya cairannya merata. Dan kotoran atau logam asing lainnya yang gak bisa lebur harus dibuang. Ini untuk menjaga kualitas timah cair yang dihasilkan, sehingga nanti hasil cetak timah lembarannya pun menjadi bersih, bebas kotoran, gak berlubang dan mulus. Setelah semua timah mencair dan terlihat sudah cukup bersih, lanjut ke proses mencetak lembaran-lembaran timah. Nah guys, ini alat yang akan dipakai untuk mencetak lembaran-lembaran timah. Alat press ini bisa kita buat sendiri, terdiri dari 2 buah batu alam, dengan ketebalan masing-masing kurang lebih 7 cm, dan ukuran panjang lebarnya kira-kira 60 x 60 cm. Sebagai tumpuan kita gunakan balok kayu yang dibuat sesuai ukuran luas batu alam tadi. Batu alam ini biasanya dijual di pedagang tanaman hias dan batu-batu alam yang sering kita jumpai di pinggiran jalan raya. Sebelum alat press ini digunakan, kedua batu alam tadi terlebih dahulu dibalut dengan menggunakan kertas bekas kantong sak semen. Sebelum proses pencetakan lembaran timah dilakukan, terlebih dahulu batu alat press ini bagian permukaannya dibaluri dengan bubuk talek atau bisa juga dengan bubuk sagu, agar cairan timahnya tidak menempel dan lapisan kertasnya tidak rusak. Selanjutnya, timah cair yang sudah siap digunakan. Secara perlahan dan sedikit demi sedikit dituang di sebuah wadah kecil yang akan digunakan sebagai alat tuang ke batu alat press. Sebelum dituang ke alat press, biarkan timah cair ini di wadahnya agar menjadi lebih dingin. Sambil diaduk-aduk dan menyingkirkan kotoran-kotoran yang masih tersisa. Jangan lakukan penuangan dalam keadaan timah cair masih terlalu panas, karena akan menyebabkan hasil pencetakan lembar timahnya menjadi tipis.
Lakukan proses pencetakan lembar timah ini secara berulang, sampai jumlahnya dirasa cukup untuk membuat Piala Champions berdasarkan ukuran dan banyaknya pola yang sudah dibuat. Berikutnya adalah menyalin bentuk dan ukuran pola yang telah dibuat ke lembaran-lembaran timah dan memotongnya satu persatu sesuai garis pola, sambil membentuknya menjadi seperti bentuk-bentuk di gambar. Berikutnya, lembaran-lembaran timah yang sudah digambar sesuai bentuk pola dari kardus tadi dipotong satu persatu mengikuti garis pola, sehingga menjadi bagian-bagian yang berbentuk sama seperti bentuk pola yang di kardus. Inilah alat yang akan digunakan untuk memotong lembaran-lembaran timah. Pada tutorial sesi pertama, alat ini sudah dipakai untuk memotong pola yang dari kardus. Alat ini pun bisa kita buat sendiri, guys. Oke guys, agar lebih jelas cara memotong lembaran-lembaran timahnya, kita simak tayangan berikut ini.
Nah sahabat Alpha Trophy, sampai di sini tutorial sesi yang kedua. Silakan kembali lagi ke channel ini untuk menyaksikan video tutorial sesi berikutnya. Sesi tahapan ketiga, yaitu cara membentuk piala sesuai gambar piala. Dan ini cuplikan videonya guys. Oke guys, saya akan kembali lagi pada tutorial sesi ketiga yang akan datang. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Oke guys, saya akan kembali lagi pada tutorial sesi ketiga yang akan datang. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.